Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa, kembali kita berkumpul. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita datang menyembah Allah kita menyanyi bagi kemuliaan namanya. Kita angkat satu pujian, ya Tuhanku aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap
dengar, biarlah indah kau dengar, Yesus. Hanya kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Yesus, besar setiamu. Haleluya, glory bagimu Tuhan, kau yang layak ditinggikan. Haleluya, glory bagimu. Terima kasih Yesus, segala hormat bagimu, segala kuasa kemuliaan hanya kau yang layak, Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kau yang terbesar, Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan setiap hati kami Bapa. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami boleh manis kau dengar ya Bapa, sehingga setiap pujian kami boleh senantiasa menyenangkan hati Engkau. Kehidupan kami boleh senantiasa mencerminkan kepribadian-Mu ya Tuhan. Kau urapi setiap kami ya Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan, Kau lawat setiap kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jalannya ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami, memenuhi setiap kami, memperbarui setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebab hanya Engkau yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan ya Tuhan. Kami siap memuji muliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab hanya Dialah yang Allah kita yang layak disembah, Allah yang perkasa, Dialah Alfa dan Omega. Kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau
Kehidupan kita akan dipenuhi dengan mujizat yang sangat luar biasa asalkan kita senantiasa mendekatkan hati kita kepada Allah kita. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Bila setiap firman-Nya boleh semakin meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita sampai kita boleh menerima mahkota kehidupan yang daripadanya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Kau Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani,
Ajar setiap kami Bapa untuk memiliki hati yang senantiasa setia akan Engkau ya Bapa, untuk memiliki iman yang selalu teguh, berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga dalam situasi apapun Bapa, iman kami tetap memandang Engkau ya Bapa, kehidupan kami tetap berharap kepada Engkau ya Bapa, sehingga sampai kepada kesudahannya ya Bapa, kami boleh menerima mahkota kehidupan yang daripada Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama diam di kerajaan-Mu yang kekal ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah melalui firman-Mu yang akan kami terima pada malam yang indah ini Bapa, iman kami boleh semakin diteguhkan, iman kami boleh semakin dikuatkan ya Bapa, jiwa kami semakin diperbarui di dalam Engkau ya Bapa, sehingga dalam kehidupan kami boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi terang-Mu ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang telah Kau percaya menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, biarlah firman-Mu Kau meteraikan ya Bapa, Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Bapa, sehingga melalui hamba-Mu Bapa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alasan juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus buat anugerahnya, kemurahannya, sehingga boleh kembali saya melayani firman Tuhan. Terima kasih juga Jayan Ibu Gembala kepada saya. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita masih akan belajar tentang topik penguasa dunia. Dan saat ini kita akan belajar cara kerja penguasa dunia ini, terutama tentu secara roh, agar kita dari pelajaran lain mengenal lawan kita, walaupun tentu banyak atau bisa dilihat dari ayat-ayat yang jadi acuan untuk belajar tentang cara kerja penguasa dunia ini. Namun pada saat ini kita akan belajar menurut 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12, yang pembacaannya kita akan baca ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kalau perikopnya di sana dikatakan kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan ayat 8, demikian firman Tuhan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kita sudah belajar penguasa dunia ini punya power begitu. Di sini jelas nanti dimusnahkannya kalau Tuhan datang kembali. Kita sudah singgung itu sebelumnya. Karena itu sederhananya jangan dibuat main-main begitu ya penguasa. Jangan diremehkan. Seni pertempuran dunia aja mengajarkan jangan meremehkan lawan. Karena itu kita perlu belajar ini. Yang pertama jelas dikatakan dari ayat yang kita baca, bekerja secara rahasia. Ini jelas secara roh tidak kelihatan begitu ya. Kalau yang seperti digambarkan orang-orang penguasa dunia ini datang dalam bentuk yang menyeramkan begitu ya, tidak ada yang mau jadi pengikutnya begitu ya. Datang misalnya seperti genderuwo begitu yang digambarkan orang. Saya tidak mengerti awal atau asal mulanya kenapa personifikasi itu digambarkan seperti itu, menyeramkan, menakutkan begitu.
Padahal ada ayat yang mengatakan jelas bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ini memang malaikat begitu ya, penguasa dunia ini. Karena itu pasti tidak datang dengan seperti itu, bukan dengan bentuk yang menakutkan. Dan kata bekerja secara rahasia ini diartikan antara lain pemahamannya bekerja secara diam-diam. Ini secara rahasia, mengenakan, ini yang perlu kita perhatikan, memaksakan, mengambil kesempatan, menipu atau menanamkan dengan inisiasi dalam cara hidup. Jadi inisiasi ini sederhananya pembayatan begitu ya, dinobatkan. Karena itu Tuhan pun meletakkan nama. Kita sudah belajar ini. Kita sudah belajar banyak hal, cara kerja penguasa kegelapan ini meniru begitu. Tapi tentu untuk tujuan yang jahat, yang tidak benar, menanamkan dalam cara hidup dikatakan. Bahkan kalau dari ada komentari mengatakan dipakai dalam religious right, ditanamkan, dimasukkan dalam tata cara keagamaan, termasuk liturgi, agar dianggap kebenaran. Karena itu sangat perlu belajar tata cara ibadah yang alkitabiah begitu. Ada pelajarannya tentu. Karena kalau kita masih ingat, saya masih kecil itu ada namanya aliran Children of God. Dalam liturgi ibadahnya memasukkan unsur yang tidak masuk akal begitu ya, seharusnya tidak rohani. Kunci mobil kayak di undi begitu, nanti tuker-tukeran pasangannya begitu kan. Ditanamkan, dianggap kebenaran yang tidak masalah karena ada dalam tata cara ibadah bahkan. Ini yang perlu kita perhatikan, karena itu perlu belajar tata cara ibadah. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 11 sampai ayat 13 ada contohnya, setidaknya menggambarkan seperti itu. Untuk memaksakan, mengambil kesempatan, padahal maksudnya jahat jelas ini. Kisah Para Rasul 14 ayat 11 sampai ayat 13. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Ini latar belakangnya karena Paulus sembuhkan orang yang lemah kakinya ayat-ayat sebelumnya dan lumpuh sejak dilahirkan. Dan mau dibelokkan begitu ya. Dianggap dewa sehingga layak menerima upacara begitu. Ini lagi-lagi yang perlu kita perhatikan. Kemudian kata bekerja secara rahasia ini diartikan jelas memang tersembunyi cara kerjanya. Dan dalam tulisan-tulisan Talmud merujuk pada mistik atau pikiran praktis yang tersembunyi. Sederhananya,
Mistik itu diartikan secara umum, dikatakan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. Coba, hanya untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. Padahal kita tahu hal-hal yang dilakukan jelas-jelas seringkali bertentangan dengan firman, karena secara umum saja diartikan hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia yang biasa. Ini lagi-lagi merujuk kepada pekerjaan roh yang tidak kelihatan. Bahkan diartikan juga dari pikiran praktis yang tersembunyi, dan atau dari image atau gambaran bentuk yang dilihat dari visi atau mimpi, begitu ya, seperti dialami hayalan seseorang sehingga dianggap kebenaran. Berapa waktu lalu, kalau ada yang ngikutin berita, ada namanya aliran Hakekok di Pandeglang, Banten. Ritual keagamaannya jelas tidak masuk akal sebetulnya kalau secara rohani, begitu ya. Yaitu mandi bersama tanpa busana, tapi diyakini bisa memunculkan sosok Imam Mahdi yang dapat memberikan kekayaan dan keselamatan baik dunia dan akhirat. Begitu kan? Ini. Dan tentu sederhananya nanti kita belajar, penguasa dunia ini berusaha sebaik mungkin membuat banyak orang tidak mengenal kebenaran firman, agar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Karena itu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, 1 Tesalonika 5 ayat 21, Satu Tesalonika pasal 5 ayat 21 katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya sederhana, Alkitabianda, hal-hal yang coba ditanamkan oleh penguasa dunia ini. Dan bagaimana kita tahu Alkitabiah atau tidak, atau melanggar hukum Tuhan atau tidak, kalau kita tidak berpengetahuan firman. Sederhananya seperti itu. Tentu ada juga kejadian, bahkan seseorang tanda kutip hamba Tuhan mengatakan, saya dapat visi untuk menikah lagi, begitu ya, padahal ada pasangan hidup. Jelas bertentangan firman, tapi ada kalanya bisa diyakini oleh orang. Karena itu sasaran tujuan yang ingin dicapai dengan bekerja rahasia ini, terutama menurut perikop, adalah membuat orang jadi durhaka. Dan kalau kita belajar yang barusan, salah satunya tentu dengan pencobaan itu, agar kita menyangkali iman. Kata kedurhakaan ini, anomia, bahasa aslinya dikatakan, artinya ketidaksahan secara hukum, yaitu pelanggaran hukum. Jadi sederhananya, penguasa dunia ini yang bekerja, yang diam-diam cara roh tidak kelihatan, coba menanamkan benih-benih durhaka ini agar kita selalu melanggar hukum Tuhan. Sederhana seperti itu. Kalau sudah melanggar hukum Tuhan, kalau dikaitkan lagi-lagi dengan pelajaran-pelajaran sebelum yang kita belajar, agar tidak sah jadi umat Tuhan, begitu kan? Kalau tidak sah jadi umat Tuhan, tidak berhak diletakkan nama Tuhan.
dalam kehidupannya. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jelas di sini. Karena itu kita sudah belajar, waktu mencoba Yesus pun pakai firman, penguasa dunia ini. Tentu kenapa kita harus belajar firman? Agar kita tidak dibelokkan, tidak dibodohi. Agar kadang karena ketidaktahuan kita akan firman Tuhan, kita tidak sadar melanggar hukum Tuhan, sehingga dikatakan tidak sah jadi umat Tuhan. Kata anomia ini dipakai juga dalam Injil Matius 7 ayat 23. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata kejahatan ini sama pakai anomia. Karena itu iblis tahu, penguasa dunia ini tahu, kalau kita melanggar Tuhan, firman Tuhan atau hukum-hukum Tuhan, kita dianggap pembuat kejahatan atau durhaka, sehingga tidak bisa atau tidak sah untuk memakai tanda Tuhan. Dan kalau kemudian agak didetailkan begitu, digali, penguasa dunia yang bekerja secara diam-diam ini, yang tidak kelihatan ini, berusaha membuat suatu keadaan tanpa hukum. Dikatakan, tentu jelas tanpa hukumnya Tuhan. Dan untuk membuat itu, antara lain upayanya membuat orang tidak berpengetahuan tentang hukum Tuhan. Kita belajar waktu ahli-ahli Taurat, nutup, menghalangi orang yang mau masuk pintu surga, begitu ya. Sederhananya, menghalangi orang-orang untuk kenal pada Kristus. Lalu jelas tadi arti awal yang kita pelajari, untuk membuat suatu keadaan tanpa hukum Tuhan itu adalah membuat orang melanggar hukum Tuhan, menyalahi. Dan biblical illustrator mengatakan kalau orang-orang sudah melanggar hukum, kemudian jadi kebiasaan, nuraninya jadi tidak bersih kalau orang sudah biasa melanggar hukum itu, sehingga tidak mensupport dirinya melakukan hukum. Ini tujuannya antara lain. Karena sebetulnya orang tentu yang punya pemahaman yang benar, dikatakan di biblical illustrator itu ada supernatural sanction, begitu ya. Ada hukuman yang tidak kelihatan untuk pelanggaran hukum itu. Dibuat tidak tahu, tenang-tenang karena tidak kelihatan. Padahal ada, dikatakan supernatural sanction kalau melanggar hukum Tuhan itu. Dan membuat berpikir tentu tidak ada hukuman yang tidak kelihatan. Dan
ini menciptakan rohani yang tidak sehat. Kalau rohani sudah tidak sehat, tadi coba ditanamkan, kalau dikembangkan artinya mengambil alih ketaatan dan kedisiplinan melakukan hukum. Ini akibatnya kemudian. Seharusnya rohani yang sehat itu, biblical illustrator mengatakan, harusnya dijadikan true regulation of life. Dijadikan hukum Tuhan yang mengatur, menata hidup, mencocokkan bahkan menyetel sesuai kehendak Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena itu lagi-lagi kalau kembali ke Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat 13 tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus, salah satunya berkata, biar kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga. Kita tidak akan tahu kehendak Tuhan, apalagi kehendak yang di surga, kalau rohani tidak sehat. Karena ketidaktaatan dan kedisiplinan melakukan hukum Tuhan yang tadi. Karena coba dibiasakan oleh penguasa dunia ini untuk melanggar hukum Tuhan. Kalau dihubungkan dengan renungan Ibu Gembala kemarin yang berjudul ibadah yang murni dan tak bercacat, karena itu menurut Yakobus pasal 1, jangan hanya rohani waktu di rumah Tuhan saja. Karena di luar rumah Tuhan juga harus rohani. Karena ada yang diperhitungkan ibadah juga di luar rumah Tuhan ini. Ayat 27 jelas mengatakan, yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Itu dianggap ibadah, bukan diri dalam rumah Tuhan. Tapi jangan terlalu kadang lagi-lagi disalahartikan begitu ya, janda-janda dalam kesusahan mereka. Kalau janda basah itu namanya ngincer begitu ya. Dibilang janda-janda dalam kesusahan. Kalau cari janda-janda yang basah itu namanya ngincer begitu. Pasti tidak baik maksudnya sudah, atau tidak tulus begitu, atau dijadikan istri kesekian begitu ya. Tergantung pemahaman atau pengertian seorang. Dianggap ibadah dijadikan istri, tapi kalau istri kesekian itu timbal balik namanya, tidak tulus begitu kan. Kalau sama-sama jomblo no problem begitu ya, sama-sama misalnya duda atau janda, atau bahkan mungkin perjaka dengan janda atau sebaliknya no problem. Kalau dijadikan yang kesekian, timbal balik namanya, itu bukan tulus, bukan ibadah. Lalu tentu usaha dari penguasa dunia ini membuat sebanyak mungkin orang durhaka. Dan kalau kita baca yang sempat hari Minggu saya sebutkan, agar tidak ada yang menahan begitu ya. Antikris ini masih tidak berkuasa penuh, karena masih ada orang-orang yang melakukan hukum Tuhan. Kita sudah belajar. Ini juga tujuannya sebanyak mungkin kurangi orang-orang yang menahan itu, agar bisa berkuasa penuh masa antikris itu. Tentu dari sisi lain memang karena Tuhan izinkan, bahkan Tuhan sudah beritahu pada kita, nubuatkan buat kita. Termasuk tentu nanti dengan menyingkirkan atau mengamankan orang-orang yang penuh Roh Kudus yang menjadi penahan itu. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat 11.
1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu, yang melindungi kita dengan memberi tanda itu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apalagi tidak kelihatan cara kerjanya, menyerangnya begitu. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kalau mau dihubungkan, ada kalanya bagi sebagian orang melakukan hukum Tuhan itu menderita gitu. Tapi itu menjaga jiwa kita, menderita seketika lamanya. Cuma Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian yang kedua, dari perikop 2 Tesalonika pasal 2 tadi ayat 1 sampai 12, dari ayat 1 sampai ayat 3 disiratkan, istilah saya adalah penyesatan model 1. Ini model kerja dari penguasa dunia. Saya istilahkan penyesatan model 1 karena ini sebelum menyatakan diri. Sederhananya nanti poin yang ketiga, penyesatan model 2 itu masa antikris. Dia menyatakan dirinya nyata, begitu ya, terang-terangan. Kalau yang penyesatan model 1 ini masih tersembunyi, diam-diam. Ayat 1 sampai ayat 3 dari 2 Tesalonika pasal 2 tadi, ayat 1 sampai ayat 3, setidaknya kita bisa belajar ini cara kerjanya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yang di antara lain tentu caranya membuat lekas bingung dan gelisah. Lekas bingung itu cepat atau gampang bingung, yang secara umum diartikan cepat hilang akal sehingga tidak tahu yang harus dilakukan. Ini yang coba dilakukan secara diam-diam, lalu diartikan bingung itu tidak tahu arah, cepat tidak tahu arah karena tidak punya pengetahuan firman. Dibuat bingung, betul tidak ini, salah tidak ini, begitu ya. Dibuat tidak tahu arah, tidak tahu jalan, sehingga nanti poin berikutnya kita akan belajar, sehingga tidak tahu sasaran kehidupan rohaninya itu kemana. Lalu diartikan memang bingung ini, KBBI mengatakan bodoh, tolol, kurang jelas, kurang mengerti. Dan salah satu tentu hal yang membuat kurang jelas, bahkan bodoh, tolol tentang firman Tuhan itu karena tidak sering dengar firman Tuhan. Begitu kan sederhananya. Iman datang dari pendengaran firman akan firman Kristus, begitu. Begitupun pengetahuan, bukankah begitu? Ya, cara sederhananya dibuat bingung. Kalau waktunya ibadah kok tambah rame toko ini yang datang pembeli, begitu sederhananya. Agar jarang ibadah atau jarang dengar firman, biarpun melalui online begini. Belum tentu besok rame gini, begitu. Ada kalanya.
Dan diartikan memang lekas bingung itu second in mind, dibuat goncang pikirannya ini, bingung. Tadi sampai tidak tahu arah, sampai bahkan bingung mau ibadah atau tetap bekerja. Dan tentu salah satunya mengguncang pikiran kita tadi, selain pikiran praktis yang kita awal-awal, dengan filsafat dunia. Memang kita di grup sudah pernah bahas bersama, filsafat itu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Dan kita sudah belajar salah satunya dikatakan, berkata filsafat ini, kebenaran itu adalah sesuatu yang relatif, tidak ada yang absolut. Termasuk nanti kalau karena tadi tidak berpengetahuan firman, dikatakan termasuk firman itu relatif, begitu nanti kan mudah bingung akhirnya. Kolose pasal 2 ayat 8. Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Jelas nih pakai kata roh-roh dunia yang tidak kelihatan, tetapi tidak menurut Kristus, malah membuat melanggar firman. Ada kalanya filsafat itu. Lalu dikatakan lekas gelisah. Gelisah ini sederhananya tidak tentram, selalu merasa khawatir tentang suasana hati, lagi-lagi di dalam juga yang tidak kelihatan ini. Tidak tenang atau cemas. Bahkan bahasa Inggrisnya terjemahan, salah satu terjemahan mengatakan be trouble, menjadi bermasalah orang yang gelisah ini karena cemas tadi. Dan salah satunya menurut Kisah pasal 17 ayat 13, dengan menghasut agar gelisah atau cemas. Kisah Para Rasul 17 ayat 13 dikatakan, tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datanglah juga mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Caranya dengan menghasut, sederhananya coba disetir orang yang ingin tahu firman malah dibuat menjauh, bahkan jadi benci firman agar melanggar hukum Tuhan tentunya. Kemudian menyesatkan dengan banyak cara. Ayat 3 tadi, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Antara lain, penguasa dunia ini pakai penguasa dunia yang memang real untuk menyesatkan kita. Ada kalanya dengan memang memakai penguasa dunia seperti yang disiratkan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat 3. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 3. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Memang pakai penguasa dunia secara harfiah. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Saya lanjutkan sampai ayat 3 karena kalau dikembangkan dengan pencobaan, kalau kita baca ayat 5, kemudian Kisah Rasul pasal 12 ini, demikianlah ayat yang kelima, Kisah Rasul pasal 12, demikianlah
Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Artinya apa? Sederhananya, pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi ada kalanya untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Tentu kita sudah belajar, dan antara lain jemaat alami jawaban dari doa-doanya, punya pengalaman dengan Tuhan, dijawab doa-doanya kepada Petrus. Dan sederhananya lagi, maksud dari pencobaan itu antara lain, pencobaan yang kita alami justru membuat iman orang lain atau saudara seiman kita, bahkan mungkin keluarga kita, menjadi bertumbuh atau menjadi kuat. Kita jadi kesaksian karena alami pencobaan, begitu. Tentu kalau lagi-lagi kita sudah belajar, salah satunya punya pengalaman pribadi, jelas ayat 11 dari Kisah Para Rasul 12 ini, ayat yang 11, dan setelah sadar akan dirinya Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Punya pengalaman rohani yang luar biasa Petrus ini, sampai malaikat datang, begitu ya. Dan karena punya pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan ini, sehingga punya iman yang kokoh Petrus ini, sehingga mati pun dianggap itu adalah bagian terbaik dari Tuhan, biarpun mati, karena sudah punya pengalaman pribadi yang luar biasa, yang tidak akan didapat kalau tidak alami pencobaan seperti ini. Kemudian banyak hal, termasuk yang tidak kelihatan itu, Kisah 13 ayat 6 sampai ayat 8 itu jelas dikata pakai sihir. Perbuatan yang ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib sihir itu, guna-guna mantra. Jelas ini menggambarkan bukan dari Tuhan, unseen influences juga ini, begitu ya, yang tidak kelihatan tapi mempengaruhi. Karena itu kita harus perhatikan, akan banyak cara penguasa dunia ini untuk menyesatkan, termasuk dengan membelokkan firman Tuhan bila kita tidak tahu dengan benar. Bahkan akan membangun persepsi bahwa Injil kita yang sekarang adalah palsu, begitu kan? Membuat murtad. Lalu manusia durhaka yang kita sudah baca tadi ayat 34 ini jelas merujuk pada sosok antikris tentu, tapi sifat-sifatnya yang coba ditanamkan pada manusia. Manusia durhaka itu diartikan orang yang menghilangkan tanda. Coba, manusia durhaka ini tentu kita sudah belajar, sengaja menghilangkan tanda yang diletakkan Tuhan. Walaupun dari pengembangannya menghilangkan tanda di sini diartikan miss the mark, itu menghilangkan sasaran kehidupan rohani yang seperti saya katakan tadi. Coba mengalihkan, kalau ayat lain berkata berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Panggilan surgawinya dikaburkan sehingga jalannya juga tidak terarah. Menghilangkan tanda jelas dikatakan. Tentu juga tanda yang diletakkan Tuhan membuat menyimpang, salah menangkapi. Ini kalau tidak dengar dengan betul, sehingga tidak lengkap informasinya, salah menangkapi, salah persepsi juga nanti. Yaitu hal tidak mengenai sasaran dari alur atau jalan yang jujur dan terhormat, dikatakan seperti itu memang. Malah melakukan yang salah atau pergi ke arah yang salah sasarannya, agar jauh dari perlindungan Tuhan.
Bahkan dikatakan bukan saja menyimpang dari hukum-hukum Tuhan, bahkan menghina, mengganggu, menyerang hukum-hukum Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan, karena itu kenapa harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Roma 6 ayat 13, kalau dalam hal ini cuma ada dua pilihan, tidak bisa di tengah, tidak bisa suam suku. Di tengah main aman dimuntahkan kalau suam suku, begitu ya. Harus memilih. Roma 6 ayat 13 jelas, kita mau jadi senjatanya siapa? Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mau jadi senjata yang dipakai kebenaran atau kelaliman. Kemudian yang ketiga, tentu secara terbuka, yang saya katakan tadi, penyesatan model 2. Ini adalah masa antikris ketika menyatakan diri sebagai Allah. Ayat 8 dan ayat 9, 2 Tesalonika 2 tadi. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, jelas, penguasa dunia ini. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Pendurhaka ini, kalau tadi anomia, kedurhakaan, kalau pendurhaka ini dikatakan anomos. Kalau anomos ini sudah without law, dikatakan memang tidak ada hukum Tuhan sama sekali. Kalau pendurhaka ini sama sekali tidak ada hukum Tuhan, bahkan pelanggar, pengganggu hukum Tuhan, orang yang berdosa. Tentu ini yang perlu kita perhatikan. Nanti waktu penyesatan model kedua ini berkuasa penuh penguasa dunia ini. Lebih dahsyat lagi penyesatannya, karena kita sudah baca ayat-ayat sebelumnya, tidak ada yang nahan lagi, sudah lebih powerful, tentu jelas. Bahkan Injil Matius 24 ayat 21 sampai 22, Tuhan pun memberitahu kepada kita. Injil Matius pasal 24 ayat 21 sampai 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi, agar kita menyangkal. Mulut kita mengaku menyangkal. Kita sudah belajar, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Tidak akan ada yang selamat kalau bukan kemurahan Tuhan. Tentu secara rohani tidak akan ada yang selamat ini menyangkali iman kepada Kristus. Dan cara-caranya masif, nampak, nyata, dengan rupa-rupa tipu daya jahat, sehingga orang percaya akan dusta, tidak percaya akan kebenaran, membuat orang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan, bahkan membuat orang suka kejahatan. Karena tadi yang tidak kelihatan sudah ditanamkan, benih-benih melanggar hukum Tuhan terus. Akhirnya malah suka kalau sudah masuk penyesatan model kedua ini. Tentu ini perlu perenungan bagi kita. Apakah tetap kita tidak menghilangkan tanda milik Tuhan itu dalam hidup kita? Bahkan sasaran
kehidupan kerohanian kita. Karena itu kita mohon Roh Kudus terus tuntun kehidupan kita, agar kita terus ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna itu. Kita akan baca ayat-ayat yang terakhir, 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai ayat 17. Syukur pada Tuhan Yesus Kristus tentu. Kemurahannya, kasihnya begitu besar. Bahkan di perikopnya dikatakan di sini kita dipilih untuk diselamatkan. Tapi seringkali kita yang menyia-nyiakan, bahkan menghilangkan tanda milik itu dalam hidup kita. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17, yang bisa baca bersama-sama dengan saya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Tentu Tuhan Yesus jelas lebih ingin sebanyak mungkin manusia-manusia ciptaannya diselamatkan. Karena itu sampai harus datang ke dunia ini, agar kita bisa mengenalnya secara pribadi dan tidak disesatkan oleh penguasa dunia ini. Tentu salah satu caranya adalah dengan memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan jadi rema dalam kehidupan kita, dan kita dapat melakukan dengan benar, dengan tepat, dalam kekuatan, dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita akan angkat suatu lagu untuk mengakhiri ibadah ini. Nah, Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan kita. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya doaku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, buat kesempatan yang terus Engkau berikan bagi kami untuk mengenal Engkau melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah Hamba taburkan, Engkau saja yang bekerja, nanamkan dalam hati-hati yang mendengarnya, sehingga boleh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami akan akhiri ibadah ini mengucap syukur kepadamu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami dan Tuhan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan beri kami kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan beri kami damai sejahtera. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perhalaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.